Diperhatikan di atasnya ada menu beranda, bobot, dan penilaian. Berbeda dengan di kurikulum 2013. Tentu saja disesuaikan dengan kebijakan madrasah masing-masing. Caranya bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara manual atau juga dengan cara template. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kurikulum MTS Al-Kausar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara upload nilai ke RDM. Langkah yang pertama yaitu silakan Bapak Ibu login ke user akunnya masing-masing dan passwordnya, dan jangan lupa untuk memperhatikan tahun ajarannya, apakah tahun ajaran sekarang ini tahun ajaran 2024-2025, lalu semesternya semester ganjil. Setelah itu silakan login ke akunnya masing-masing, dan kali ini perhatikan di sampingnya terdapat mata pelajaran yang akan kita input nilainya. Ya, di sini sebagai contoh untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila ya untuk kelas 7 dan PPKN untuk kelas 9. Nah, baik, saya ambil satu contoh saja di kelas 71. Nah, diperhatikan di atasnya ada menu beranda, bobot, dan penilaian. Berbeda dengan di kurikulum 2013 ya. Kalau di kurikulum 2013 maka menu di atasnya ada beranda, bobot, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan ya. Ini yang akan saya contohkan adalah di kelas 7 yaitu menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, bobotnya silakan Bapak Ibu isikan terlebih dahulu bobotnya. Tentu saja disesuaikan dengan kebijakan madrasah masing-masing. Nah, kali ini kami mengisikan kebijakan di madrasah kami 70% untuk sumatif dan sasnya 30%. Selanjutnya kita ke menu penilaian. Nah, untuk di kurikulum Merdeka, maka penilaiannya ini yang akan kita isi adalah nilai sumatif dan nilai sasnya. Nah, caranya bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara manual atau juga dengan cara template. Kalau dengan cara manual ya seperti ini, kita klik saja sumatifnya, lalu kita klik tambah. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu isikan ya untuk TP-nya ya, TP atau tujuan pembelajaran atau lingkup materi yang keberapa. Ini sebagai contoh misalnya yang pertama ya, lingkup materinya misalnya tentang sejarah ya, tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Lalu nilai batas ketercapaiannya berapa? Misalnya di sini 75 ya, tentu saja dengan kebijakan madrasahnya masing-masing. Lalu
tinggal diisi manual. Misalnya ini saya kasih contoh input nilai 90 ya, semuanya misalnya dimasukin ya. Ini contoh saja, kita kasih nilai seluruhnya 9, misalnya ya 90 sampai akhir. Ya, silakan nanti disesuaikan nilainya masing-masing dengan apa yang diraih oleh siswa tersebut. Nah, setelah itu tinggal klik save change. Oke, itu untuk nilai sumatif yang pertama sudah masuk ya. Lalu kembali lagi ke sumatif yang kedua ya, klik lagi misalnya sumatif yang kedua, lingkup materinya misalnya tentang keberagaman Indonesia ya. Lalu nilai batas ketercapaiannya 75 ya. Ini kembali lagi secara manual kita isi ya, sesuai dengan apa yang diraih oleh peserta didik kita. Ini sebagai contoh saja, kita kasih nilai 90 ya, contoh saja. Setelah itu jangan lupa untuk di klik save change. Oke, ini belum terisi. Oke, nah jika serasa seluruh lingkup materi sudah terisi, ini sebagai contoh hanya 2 ya, nanti disesuaikan dengan TP mapel masing-masing. Lalu klik kembali. Setelah itu tinggal kita masukkan nilai SAS-nya ya. Nilai SAS-nya juga bisa dengan cara manual ya. Misalnya ini sudah saya masukkan, ini 86, 83, 94, 85 dan seterusnya. Lalu klik simpan ya. Nah, ini dengan cara manual. Lalu bagaimana dengan cara menggunakan template? Ya, sekarang kita hapus dulu nilai yang tadi kita sudah input ya. Nilai yang sudah kita input kita hapus terlebih dahulu. Lalu dengan cara kita download template-nya. Ini sebagai ya, download template-nya kita download dulu. Jangan lupa ditaruh di mana template-nya tadi. Lalu kita masukkan misalnya di sini sumatif yang pertama tadi tentang terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Ya, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Lalu ini kita kasih nilai 90 ya. Yang kedua, sumatif yang kedua juga diisi sumatif yang kedua, dan misalnya materinya tentang tadi keberagaman ya. Lalu kita kasih nilai 90 ya. Tentu saja ini nanti disesuaikan dengan nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik. Nah, jika sudah serasa seluruh nilai sumatif sudah kita input, lalu kita close dan jangan lupa klik save. Lalu setelah itu kembali lagi ke RDM, langsung kita upload saja. Upload dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah terlihat nilai-nilai yang tadi sudah kita input ya Bapak Ibu. Lalu klik close. Nah, itu untuk nilai sumatif. Setelah itu kita kembali. Nah, selanjutnya
kita input nilai SAS-nya. Nah, dengan cara kembali download template-nya, lalu kita lihat template-nya ada di mana, dan kita masukkan nilai SAS-nya. Ya, ini jangan lupa nama pas satunya harus ada ya, kalau tidak ada nanti tidak akan terbaca di RDM-nya. Nah, nilainya ini contoh saja, kembali saya contohkan dengan menginput nilai 90. Ya, nanti disesuaikan dengan apa yang diperoleh oleh peserta didik kita masing-masing. Lalu kita jangan lupa klik save. Lalu setelah itu jika sudah menginput nilai, silakan Bapak Ibu kembali upload nilai yang sudah kita input tadi, dan apabila statusnya sudah terchecklist seperti ini, maka nilainya sudah masuk ke RDM. Dan jangan lupa untuk mengecek kembali apakah nilainya sudah sesuai dan klik simpan. Nah, jika sudah terupload seperti ini, nilainya ini belum terkirim ya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengirim nilai tersebut, ya tinggal Bapak Ibu klik kirim. Nah, kalau sudah terkirim ini berarti nilai Bapak Ibu sudah terkirim ke admin. Nah, ini tandanya sudah terchecklist hijau, sedangkan yang belum terkirim itu belum terchecklist, yaitu masih merah. Ya, artinya kalau masih merah ini Bapak Ibu masih bisa edit, sedangkan yang sudah terchecklist atau sudah hijau ini yang sudah terkirim, Bapak Ibu tidak bisa edit lagi kecuali dengan cara batal kirim. Nah, seperti itu Bapak Ibu, tata cara sangat mudah untuk mengupload nilai di RDM, ya baik nilai sumatif maupun juga nilai SAS-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.